kafirun. Itu kembali lagi tadi. Sehari ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang bagaimana paradigmanya tauhid rububiyah, nauzubillah, dan paradigmanya kekufuran. Tadi Imam Ustaz Hafiz rakaat pertama Allah Akbar. Jangan sampai Anda wala yahzunka, jangan sampai Anda sedih terhadap orang-orang yusari'una fil kufur. Mereka bersegera sekali dengan kekufuran. Walaupun kata-kata jangan sedih pasti dalam keadaan sedih, betul. Pasti dalam keadaan sedih. Sama. Jadi kalau ada kata-kata jangan dekat berarti kecenderungan untuk dekat. Jauhilah berarti ada kecenderungan untuk dekat. Ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka berarti prasangka itu dekat. Jangan sedih. Orang-orang cepat sekali yusari'una fil kufr. Nah, sekarang saya akan terangkan tentang kafar itu sendiri secara paradigmanya dengan tauhid. Baik, Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berzikir bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati kita. Ya. Kemudian bersalam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan yang mendasar, mudah-mudahan tidak tersinggung, dan yang tersinggung itu lebih bagus. Ya. Yang tersinggung lebih bagus. Gitu. Pertama, siapa yang tadi pagi bangun tidur, ini yang di Indonesia tentunya. Ya. Kalau bapak-bapak ibu yang di Amerika, Kanada, ya masih sore hari. Yang tadi pagi langsung ke WC. Tidak berzikir dulu, tidak bertahmid alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya, tidak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pertanyaannya, dan siapa yang tadi pagi mengeluarkan kotoran dan bersih-bersih di WC, keluar tidak berzikir, tidak mengucapkan ya Allah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Aku bersyukur ya Allah, engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Atau dibalik, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ini. Siapa yang tadi pagi dia berzikir dulu sebelum ke WC atau kamar mandi, dia berzikir duduk bersyukur alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad. Baru Anda ke WC. Siapa yang tadi pagi barusan kita ke WC, ketika air itu menyentuh kulit kita, ya Allah, alhamdulillah, dalam hati kita. Subhanallah. Dan ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Tauhid adalah apa yang kita rasakan, nikmat apapun, apa yang kita lihat, itu dikembalikan pada yang satu, mengembalikan pada yang satu namanya tauhid. Tauhid itu adalah yang satu itu Allah. Jadi ketika kita merasakan, nanti kita sarapan pagi, ya, bagi yang tidak berpuasa, karena ini hari Senin, ya kan, Anda melihat air, tunggu, jangan sentuh air, minum, jangan sentuh makanan, lihat mata kita, ketika kita lihat makanan minuman, apakah pikiran dan hati kita ada Allah atau tidak? Itu sebuah pertanyaan. Habit of mind kita, kebiasaan kita berpikir, melihat makanan adalah makanan, melihat minuman adalah minuman. Ini yang harus kita bongkar. Berarti ini tertutup, kita tutup ini. Ini bukan main sulap nih. Berarti maka tidak ada lagi dikaitkan dengan Allah. Maka Anda lihat makanan adalah makanan, ditutup. Menutup ini bahasa Arabnya kafir, satar. Ini melanjutkan kajian kemarin. Ya, ini setiap hari Sabtu. Ya. Karena kemarin saya berhalangan. Jadi
Kalau kita melihat taruhlah makanan, ada buah-buahan, ada pisang, ada anggur, ada apapun, ya Allah ini dari Engkau. Ada menyentuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada makanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Falamma kita merasakannya, ya Allah Alhamdulillah. Pikiran kita selalu Allah. Nikmat lagi. Kemudian setelah selesai, Alhamdulillah. Berzikir terus. Ini yang hilang dari kita. Ini tauhid. Karena berpikir mengembalikan pada yang satu. Subhanallah. Maka itu sekarang saya ilustrasikan dengan ilustrasi yang sangat mudah. Dan ini saya sudah jelaskan di para asatiz, para ustadz-ustadz di pondok pesantren. Ya. Karena mereka mengatakan khusyuk itu susah, sabar itu susah, selalu gitu. Jadi kalau kita bertanya, kebetulan para asatiz itu semuanya lah ya, hampir menguasai 30 juz hafal. Karena sebelum menjadi ustadz mereka dites dulu hafal Qurannya. Jadi mereka hafal. Subhanallah. Saya katakan kepada mereka sebuah ayat yang anak kecil pun tahu. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini ingin kemudahan buat kalian, ingin kemudahan buat kalian, supaya dimudahkan. Dan Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Ini adalah ungkapan tikrar namanya. Tikrar bermakna taukid, diulang untuk penekanan. Sebetulnya cukup Allah itu ingin mudah buat kalian, titik. Tapi diulang dan tidak ingin yang susah, pengulangannya. Subhanallah. Berarti Allah ingin kita ini mudah. Tapi realitanya, kalau kita tanya soal khusus susah, susah. Sabar susah, susah semua. Ikhlas susah, semua susah. Ketika kita lihat ini susah, 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 seakan-akan kontradiktif. Seakan-akan. Padahal tidak mungkin ayat Quran itu kontradiksi, tidak ada. Sama yang gampang. Sholat itu tanhanil fasyawal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang sholat tapi masih jangan ngeritik Qurannya. Ini Quran nggak benar nih. Oh jangan ngeritik Quran. Oh, udah ngeritik Quran lakum dinukum, beda agama kita sudah, gitu kan. Ini pondasi sekali, jangan ngeritik. Tidak ada satu huruf pun yang salah di dalam Al-Quran, pemahaman kita yang salah. Sama, Al-Quran mengatakan orang sholat itu tidak mudah berkeluh kesah, apalagi sampai dendam, tidak ada. Orang sholat itu tidak bakhil. Tadi rokat yang kedua, kalau dasar soal Imran, kalau dasar itu, iya, Ustaz ya. Yang rokat kedua kan, ya. Jangan kira Anda orang-orang yang bakhil itu menguntungkan buat mereka. Khairullah baru syarrum itu bahaya. Jadi orang sholat benar itu dia tidak akan kikir. Nolong, nolong. Karena orang yang sholatnya benar, dia tahu. Ini semua milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Gak ada yang kita punya. Semua tahu, tapi belum tentu merasakan. Ini masalah. Jadi akidah kita cuma di sini, belum sampai sini. Al-iman ma waqar fil qalb wa saddaqal amal. Iman itu yang tertancap dalam hati dan dibenarkan dalam perbuatan. Itu belum masuk. Ini kata-kata siapa ini? Hasan Al-Basri. Tapi dalam kitab-kitab banyak mengatakan ini qaul Rasulullah SAW. Itu bukan qaul Rasulullah SAW, ini qaul Hasan Al-Basri. Kalau redaksi Al-Quran, walamma yadkhil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk di dalam hati. Tidak ada yang tidak tahu ini milik Allah, ini milik Allah. Tapi banyak tidak merasakan ini milik Allah. Sampai pun tidur kita pun dikasih oleh Allah. Betul? Kita ditidurkan oleh Allah. Tadi malam anak saya nggak bisa tidur, kasihan sekali. Entah kenapa. Bolak-balik bangunin saya, bangun saya. Nggak tidur, nggak bisa Pak. Ternyata sakit gitu kan. Saya bilang, saya masih kecil, bontot. Kenapa nggak bisa? Ternyata sakit gitu. Subhanallah. Tidur itu bukan milik kita. Ada orang nggak bisa tidur, dikasih obat tidur. Subhanallah.
Allahu Akbar. Maka semua milik Allah. Maka ketika kita mengembalikan pada yang satu itu namanya tahu dari Allah, milik Allah, yang ngatur Allah, semua Allah. Kemarin saya menyinggung tentang gelap. Tentang apa? Gelap. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal kami bersyukuri Allah, semua langit lapisan ini ciptaan Allah dan hamparan bumi semua milik Allah. Wa ja'ala dzulumat wan nur. Zulmat itu dibikin oleh Allah, ciptaan Allah. Nur juga ciptaan Allah. Kita cuma dua, ada cahaya atau tidak ada cahaya. Lihat ini. Ini kita. Ini kita. Ini kita nih. Ini kita. Ini cahaya. Ini cahaya. Siapa yang menciptakan cahaya? Allah. Maka bagaimana Anda bisa melupakan Allah? Anda ini bisa melihat karena ada cahaya. Ketika gelap, hilanglah cahaya. Kalau hilang cahaya maka ada gelap, betul nggak? Ini gelap. Kita disebut dengan gelap. Dan bukan jangan diidentikan langsung semua kata-kata gelap langsung negatif. Semua kata-kata gelap langsung negatif. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang, menciptakan malam. Gelap itu kita butuhkan untuk tidur, betul? Subhanallah. Ada istilah subat. Subatan itu adalah tidur gelap dalam kegelapan. Maka itu kalau kita tidur, kita butuh gelap. Nggak bisa terang benderang begini. Jadi, waktu saya melatih anak-anak di pondok pesantren, apa yang Anda takutkan dengan gelap? Gelap itu ciptaan Allah. Ini kita, ini gelap. Dan kemarin, kajian kemarin ya, ini berkelanjutan nih Bapak Ibu ya, bahwa langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ada redaksi gitu. Ada lagi yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di langit semua, di bumi semua bertasbih. Bahkan dalam surat Al-Isra, wa in min syai'in, tidak ada satupun illa kecuali ini penekanan. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali bertasbih. Maka ketika kita waktu saya di hutan, teman saya samping saya udah ketakutan. Pak Ustaz, ada setan. Gak. Kenapa Anda takut? Kita ikut bertasbih bersama gelap. Subhanallah. Apa yang kita takuti? Ada cahaya, cahaya pun sedang bertasbih. Di sini Masjid Al-Husna pakai AC, dingin, enak. Dingin pun sedang bertasbih. Saya tidak bicara gelap tentang kemaksiatan. Beda lagi konteksnya. Bila beda konteks al-qiyas ma'al farid batil. Mengkiaskan dengan suatu hal yang berbeda adalah rontok gugur. Pak Ustaz tidak takut gelap. Bukankah gelap itu dosa? Bukankah kita takut dosa, takut pada Allah, takut neraka? Saya tidak bahas itu, konteksnya berbeda. Innal ladzina qalu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiruu bil jannati allati kuntum tu'adun fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ini jelas sekali. Ya, sekarang saya jelaskan membangun ma'iyatullah. Innal ladzina qalu, orang-orang yang selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami yang menciptakan kami adalah Allah. Ini semua dari Allah. Nafas kami dari Allah, makanan kami dari Allah, tubuh kami dari Allah, semua dari Allah. Rabbuna Allah, tauhid rububiyah. Dikit-dikit Allah. Kita ngelihat makanan, ya Allah ini dari Engkau. Kita bisa melihat itu karena cahaya. Walaupun mata Anda bagus, tapi gelap tidak bisa melihat. Ini kolaborasi, mata sehat, ada cahaya, baru bisa melihat. Mata Anda sakit, ada cahaya pun tidak bisa melihat. Mata Anda sehat, tidak ada cahaya pun tidak bisa melihat. Ya Allah, ini dari Engkau, ini dari Engkau. Innalladzina qalu rabbunallah. Ini selalu berzikir berarti. Tsumma istaqamu, beristiqamah, berusaha untuk istiqamah, yaitu menjalankan segala perintah Allah. Bahasa yang lain, hidup itu gak usah pakai dosa. Bahasa yang lain yang gampang. Istiqomah, berusaha. Walaupun kita kadang-kadang tergelincir, kemarin kita sudah bahas, ada hawa nafsu.
Hasilnya lihat hasilnya. Tatanazzalu alaihi malaikat, malaikat akan turun. Shh, shh, shh. Malaikat akan membisikkan, jangan takut, jangan ala takhaf wa la tahzan. Jadi kita ini beda dengan ini orang tidak kenal Allah, ketutup. Lihat makanan adalah makanan, lihat minuman adalah minuman, bangun tidur nggak ada alhamdulillahnya. Mohon maaf, habis pup dan pipis, lega. Dari tadi nggak ada alhamdulillahnya. Wasubhi dan nafas, nafas pun ya biasa aja, nggak ada. Lihat cahaya ada cahaya, lihat gelap ada gelap, lihat cahaya ada cahaya, lihat makanan. Kapan tauhid rububiyahnya? Bagaimana kita bisa menitikan air mata ketika sholat? Susah. Kita tidak merasa, ini yang disebut dengan menutup. Jangan menutup segala sesuatu. Hada min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini kajian setiap hari. Jadi mohon maaf kalau saya sholat di sini, terus ada kegiatan di Masjid Al-Husna, saya pasti melipir ke arah Zoom. Nah, ini setiap harinya. Dan insya Allah selama kita sehat, eh, kita tidak punya waktu, yuk kita praktekkan. Jadi kenikmatan yang dahsyat adalah hidup. Kita masih sadar, kita masih bisa berzikir. Coba sudah di ICU, nggak sadar mau apa coba. Mumpung kita masih hidup, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini dari engkau ya Allah, ini dari engkau, ini milik engkau. Rasakan. Ada kata-kata yang banyak saya dapat kritikan. Gara-gara saya bilang gini, orang yang merasa bayar adalah orang yang merasa punya. Ada bayar ini, bayar ini, bayar ini, merasa punya. Itu titik cikal daripada problematika kehidupan semuanya. Maka itu kadang-kala kita dibenturkan dulu dengan masalah, baru kita ucapkan inna lillahi wa inna, sungguhnya kami milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Nggak usah, ini bahasa Betawi ini, nggak usah ditoyor dulu baru sadar kita inna lillahi, dikasih musibah dulu, jangan. Kita lihat ini milik Allah, kita lihat istri anak kita, rumah kita, ya Allah ini milik engkau, nggak ada yang kita punya. Rumah milik saya Ustaz, rumah ini ada sertifikat. Sertifikat. Bumi yang Anda pijak pun bukan milik Anda. Idza zulzilatil ardu, karena habis. Tubuh Anda ini ada sertifikatnya nih. Hidung ada, ini bukan milik kita. Kalau Allah mau mencabut, ini nih harus kita sadari. Ketika kita wafat, ada anak dinasihatin jangan begini, jangan begini. Terus anak ini bandel. Jangan pakai mobil ya. Please ingat ke mobil deh. Ah, mati. Kecelakaan. Ini kisah nyata. Terus apa? Masih muda, merasa yang tua duluan. Ternyata anak muda duluan meninggal. Tubuh kita yang nempel dari lahir pun bukan milik kita, apalagi cuma tanah sama rumah. Nggak ada yang kita punya. Oh punya sertifikat, sertifikat itu nggak laku. Hmm. Langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Maka ada bapak-bapak nanya tentang zakat. Oh, kalau saya sudah menzakatkan harta saya 21%, tahun depan masih kena zakat lagi nggak? Iyalah, selama nisab. Berkurang dong. Astaga. Orang yang merasa hartanya berkurang hanyalah orang yang merasa punya. Ingat itu, pegang. Pegang itu. Saya tidak punya uang. Ya Allah, nggak bisa. Bayarin Vin, nggak ada duit artinya. Ya udah nih bayarin, mau warteg tuh berandai-andai. Makan. Tiba-tiba saya dapat rezeki 100.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Allah ngasih saya 10 juta berandai, andai. 15 juta. Habis itu kita keluarin duit. Sedekah dong, Vin. Sedekah lagi, sedekah. Ya, duit saya berkurang. Halo, berkurang. Ente punya. Subhanallah. Nggak ada yang berkurang orang yang dimiliki Allah. Ini pernah saya ceritakan ketika anak saya sakit. Mengeluarkan duit. Waktu itu baru anak pertama. Habis-habisan. Nggak ada, gratis. Berarti yang punya rumah sakit pasti jemaah searifin. Enggak, dokter ya bayar, katanya nggak bayar gratis. Itulah dia tidak paham. Ini penting. Jangan sampai kita benturan dulu. Wah, ada si X.
Wah, itu imannya Masya Allah, ini yang bagus. Rumahnya, mobilnya kebakar semua. Shhh, semua. Gimana Pak? Enggak apa-apa, ini milik Allah. Keren banget. Mas. Dis, usaha lagi, terbangun lagi. Masya Allah. Ini semua milik Allah, kenapa pusing? Yang sisa-sisa, ya masih dikasih Allah. Yang nggak tersisa, ya sudah emang milik Allah. Apakah iya kita nunggu musibah dulu baru innalillahi, nikmat yang masih ada dalam diri kita, kita masih sempat berzikir. Nanti ketika sakaratul maut, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa akhir perkataan la ilaha illallah masuk surga. Kita nggak nunggu sakaratul maut dari sekarang. Allah Akbar, la ilaha illallah, masya Allah, subhanallah, bihamdik. Saya rasa ini saja, mudah-mudahan manfaat. Memang ini kajian setiap hari, tapi cuma singkat, tidak banyak-banyak. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah besok kita ketemu lagi. Nah, tapi saya kajiannya dari puncak di puncak Gunung Pangrango, bukan di sini. Nanti malam saya harus ngajar lagi jauh dari Jakarta. Ya, baik. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.